Sintayong bela performa Saint Patinama. Striker timnas puncaki top skor sementara kualifikasi Piala Dunia 2026. JIZ segera gabung tim Merah Putih. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Pelatih Timnas Brunei Darussalam, Mario Rivera mengakui kekalahan dari Timnas Indonesia pada leg pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Gelora Bung Karno. Rivera menyebut skuad asuhannya kalah kelas dibanding tuan rumah. Diakui bahwa ada banyak celah yang tercipta dan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh skuad Garuda. Kendati demikian, juru taktik asal Spanyol itu puas dengan karakter bermain pemain Brunei. Abdul Muiz dan kolega telah bekerja keras dan ke depan Rivera akan lakukan evaluasi supaya bisa tampil lebih baik pada leg kedua pada 17 Oktober mendatang. Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengaku terhibur dengan performa skuad asuhan Sintayong kala membungkam Brunei dengan skor 6-0. Presiden Jokowi yang ditemani Ibu Negara, Iriana Jokowi hingga Ketua Umum PSSI Erick Thohir menilai Timnas Indonesia mampu bermain dengan sangat baik sepanjang laga. Meski begitu, ia berharap skuad Garuda tidak cepat puas dan terus menampilkan performa terbaik. Sebab skuad Garuda masih akan menempuh jalan panjang menuju Piala Dunia 2026. Pelatih Sintayong mengaku puas dengan kinerja striker Timnas Indonesia di laga kontra Brunei. Sintayong melihat striker timnas yang tampil hari ini, Dendi Sulistiawan, Dimas Drajat, Ramadan Sananta, dan Hoki Caraka bekerja dengan keras. Ketajaman semacam ini yang sudah dinanti sejak lama. Seperti yang terlihat, penyerang cetak 5 gol di laga ini. Saya bisa melihat para penyerang bisa melakukan finishing dengan baik di laga ini dan ini yang ingin saya tunjukkan. Ucap Sintayong. Meski sudah punya modal 6 gol di kandang, Sintayong memastikan skuad Garuda tampil menekan pada leg kedua di kandang Brunei mendatang. Ramadan Sananta tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya setelah mencetak 2 gol saat Timnas Indonesia menang 6-0 atas Brunei Darussalam. Meski bermain sebagai pemain pengganti, Ramadan Sananta mengaku bersyukur masih bisa mendapatkan kepercayaan dari Sintayong. Sebab penyerang Persis Solo tersebut tengah mengalami masalah otot. Oleh karena itu, Hoki Carakalah yang diturunkan sejak menit awal. Ramadan Sananta sendiri menegaskan akan berjuang keras untuk terus berkembang. Terlebih, skuad Garuda masih akan menghadapi leg kedua serta berpeluang gabung grup F bersama Vietnam, Irak, dan Filipina di ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemenangan setengah lusin Timnas Indonesia atas Brunei Darussalam membuat 2 striker Garuda untuk sementara masuk daftar top skor kualifikasi Piala Dunia 2026. Dimas Drajat yang mencetak hat-trick langsung ada di daftar paling atas. Ramadan Sananta yang mencetak 2 gol berada di bawahnya, berbagi tempat dengan beberapa pemain lain, salah satunya Neymar. Di jajaran pengoleksi 1 gol, ada nama Lionel Messi yang mencetak gol saat Argentina menang 1-0 atas Ekuador 7 September 2023 lalu. Sebagai informasi, di zona CONMEBOL, tim-tim sudah memulai kualifikasi Piala Dunia 2026 sejak September 2023 lalu. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan, pihaknya memiliki ambisi melihat Timnas Indonesia main di Piala Dunia 2026. Untuk mewujudkan mimpi tersebut, berbagai cara akan dilakukan PSSI, termasuk memperkuat tim dengan cara instan, yakni menaturalisasi para pemain keturunan. Keputusan untuk terus menambah pemain dinilai menjadi langkah yang tepat bagi Timnas Indonesia yang tengah merajut asa lolos ke Piala Dunia 2026, terlebih kuota peserta ajang 4 tahunan itu dipastikan bertambah. JIZ dan Nathan Joaon menjadi nama baru untuk segera gabung skuad Garuda. Kendati demikian, Erick Thohir menegaskan tidak akan menyampingkan pembinaan dini talenta tanah air. Pemain keturunan JIZ berharap impiannya bermain dengan Timnas Indonesia dapat terwujud dalam waktu dekat. Apalagi ia diproyeksikan untuk membela skuad Garuda di Piala Asia 2023 pada Januari hingga Februari mendatang. Proses naturalisasi Izas diharapkan bisa kelar sebelum pendaftaran skuad untuk Piala Asia. Diketahui berkas naturalisasi JIZ saat ini dalam tahap masuk Kemenkumham RI.
Masih ada beberapa tahap lagi seperti pengesahan oleh DPR RI, kemudian penerbitan keputusan Presiden oleh Joko Widodo, dan terakhir pengambilan sumpah. Legenda Timnas Indonesia, Rocky Melkiano Putirai atau yang biasa dikenal sebagai Rocky Putirai, memberikan pandangannya mengenai Sintayong. Penyerang tajam pada zamannya tersebut mengakui bahwa di era Sintayong, Timnas Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara top luar negeri. Rocky Putirai juga menilai bahwa banyak orang dan wartawan yang berusaha mencari-cari kesalahan Sintayong. Padahal, pelatih asal Korea Selatan tersebut telah membuktikan perkembangan signifikan dari segi fisik dan mental di tubuh skuad Garuda saat ini. Mantan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI periode 2019-2023, Muhammad Iryawan mengucapkan selamat atas kemenangan telak yang berhasil diraih Timnas Indonesia kontra tim Brunei Darussalam dengan skor 6-0. Pria yang akrab disapa Iwan Bule tersebut mengakui bahwa skuad Garuda makin mempesona di bawah tangan dingin Sintayong. Kendati demikian, Iwan Bule berharap agar skuad Garuda tidak berpuas diri karena masih terdapat laga-laga selanjutnya. Ia menegaskan Rizky Ridho dan kawan-kawan harus tetap fokus, solid, dan kompak. Soal penempatan Sandy Walsh di posisi gelandang bertahan, Sintayong menjelaskan bahwa hal itu memang ia coba lakukan. Sintayong menilai kehadiran Sandy yang menempati posisi gelandang akan berguna ketika menghadapi tim-tim yang lebih kuat. Tetapi untuk pertandingan kontra Brunei, pemain berdarah Belanda itu belum tampil maksimal di posisi tersebut. Menanggapi hal tersebut, Sandy justru memang bersedia terus-terusan jadi kelinci percobaan sang pelatih. Dia menegaskan rela dipasang di posisi manapun, termasuk jika dibutuhkan di lini depan. Lebih lanjut, Sandy juga merasa tak canggung dipasang di pos gelandang bertahan. Sebab dia mengaku pernah dipasang di posisi tersebut kala masih menimba ilmu di akademi. Sintayong turut membela pemain keturunan Sean Patinama yang sempat dinilai tampil jelek saat menjalani debutnya di laga kontra Argentina. Meski baru diturunkan pada menit ke-73 menggantikan Pratama Arhan saat menghadapi Brunei, Sean Patinama tampil bagus dan turut membantu skuad Garuda melakukan serangan secara efektif melalui passing berkualitas dan mencari dengan baik. Untuk itu, Sintayong memberikan kepercayaan kepada pemain naturalisasi tersebut. Sintayong membela bahwa para pemain yang datang ke tim nasional tak selalu langsung menunjukkan performa terbaiknya. Menurutnya, kondisi pemain memang tak menentu dan itu sudah biasa terjadi di sepak bola. Kurnia Mega muncul sebagai pesepak bola legenda pertama Indonesia yang muncul di game simulasi sepak bola mobile pertama dengan fitur komentator berbahasa Indonesia, Total Football. Munculnya Kurnia Mega merupakan bentuk apresiasi Total Football kepada kiper andalan Timnas Indonesia dalam kurun 2010 hingga 2017 tersebut. Kurnia Mega sendiri mengaku terharu bisa bekerja sama dengan game Total Football untuk menjadi karakter legenda sepak bola Indonesia pertama serta melihat aksinya merumput kembali di lapangan hijau secara virtual melalui game. Sebelum Kurnia Mega, ada 6 pesepak bola aktif Indonesia yang tergabung di game Total Football. Mereka ialah Egy Maulana Fikri, Syahrian Abimanyu, Witan Sulaiman, Pratama Arhan, Stefano Lillipali, dan Muhammad Rafli. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan News Flash Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.